Mari bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Amin. Haleluya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku bernari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Semua dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Sama-sama bertepuk tangan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Lambaikan tangan bersama-sama. Come on. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku bernari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Lambaikan lagu. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Haleluya. Tuhan baik. Kau segalanya atas kami Tuhan. Oh, 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 yeah. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turut tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempaatan.
jemaat Tuhan yang saya kasihi, senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di ibadah online GMS Magelang. Kami percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kami percaya tidak ada batas di dalam hadirat Tuhan. Dan welcome home bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali gabung di tempat ini. Dan kami mengajak Anda yang juga belum bergabung di dalam CG, Anda bisa bergabung di dalam CG dengan menghubungi nomor 085 100 515 771. Dan saat ini bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang akan berikan persembahan, ucapan syukur, Anda dapat memberikan dengan cara transfer ke rekening berikut. Dan mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama di dalam persembahan. Mari kita bersatu hati. Makasih Tuhan untuk saat ini Tuhan, makasih Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan kami akan berikan Tuhan persembahan Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan berkati keluarga kami, pekerjaan dan juga masa depan kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, connect group, dan lain-lain.
Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Dia. Dialah sumber pertolongan kita. Dialah Allah yang selalu hadir dalam hidup kita. Di dalam Dia ada ketenangan sejati. Di dalam Dia ada pertolongan yang sejati. Tak pernah membiarkan kita sendirian. Tak pernah dibiarkan kita mengalami segala sesuatu tanpa seizin Dia. Dialah yang memegang hidup Anda dan saya. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Engkau baik, Engkau setia. Kami bersyukur, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur Engkau hadir di sini. Kami bersyukur Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau Allah yang selalu setia dalam setiap kehidupan kami. Dan saat kami datang di hadirat-Mu, saat kami datang menyembah memuji, setiap hati kami dipuaskan, setiap hati kami mengalami ketenangan dan damai sejahtera. Sungguh kami bersyukur Tuhan dalam segala keadaan apapun hari ini yang dialami setiap kami, setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang tidak tinggal diam. Selalu Engkau mempunyai cara yang terbaik untuk menolong kami. Dan pertolongan Engkau selalu tepat pada waktunya Tuhan. Ajar kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Ajar kami untuk selalu mencari Engkau Tuhan di segala situasi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar setiap ibadah hari ini, setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Dan hari ini saat kami mendengar firman-Mu, firman-Mu boleh mengubahkan setiap kami. Firman boleh menguatkan setiap kami. Firman-Mu Tuhan boleh membuka setiap jalan-jalan pikiran kami yang buntu, yang membutuhkan solusi, membutuhkan jalan keluar. Kami mendapatkannya melalui firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu menopang, menolong setiap kami di segala pergumulan kami Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami dengar dan diubahkan oleh firman Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah meskipun secara online. Saya mengerti situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk kita ini bertatap muka. Tetapi saya bersyukur secara pribadi Bapak Ibu Saudara ketika kita diberi kesempatan di dalam setiap hidup ini, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tetapi hari ini kita bisa beribadah dan mencari dengan Tuhan. Nah pada hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar dari satu Mazmur 121. Khotbah hari ini saya beri judul adalah Tuhan Penolongku. Katakan sama setiap keluarga Anda, katakan Tuhan adalah penolongku. Nah kata Tuhan penolongku Bapak Ibu Saudara di masa-masa seperti ini sangat-sangat mungkin bagi sebagian orang sangat sulit. Bagi sebagian orang mungkin sangat tidak mudah. Apalagi dengan situasi yang seperti ini banyak orang mungkin mengalami masa-masa susah, masa-masa yang tidak mudah dalam hidup mereka. Bisakah kita tetap berkata bahwa Tuhan adalah penolongku? Masih bisakah kita berkata dan punya keyakinan dan pengharapan
bahwa Tuhan itu satu-satunya penolong yang sejati dalam hidup kita. Bagi orang yang diberkati mungkin, bagi orang yang mungkin mengalami sesuatu yang baik, dia bisa berkata Tuhan penolongku, pasti. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin sedang mengalami situasi yang tidak baik dalam hidupnya, entahkah dalam keluarga mengalami pergumulan, dalam pekerjaan mengalami situasi yang tidak mudah, di dalam setiap pelayanan mungkin, di dalam setiap apapun kondisi hidupnya, masih tidak bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah satu-satunya yang menolong dalam hidupku. Nah makanya ketika kita belajar di Mazmur 121, kita akan melihat, kita akan belajar bagaimana karakteristik Tuhan itu seperti apa. Kita akan melihat dan belajar sungguh-sungguh bahwa pemazmur ini ketika menulis, ketika menyanyikan, ketika memberikan mazmur-mazmur ini, bukan sekedar kata-kata biasa, tapi mereka mengalami secara pribadi, di segala situasi, di segala kondisi, Tuhan adalah tetap menjadi penolong kita. Ada seorang yang bernama Rabbi Harold Kushner, menulis sebuah buku yang berjudul Ketika Sesuatu yang Buruk Menimpa Orang yang Baik. Buku ini ditulis karena dia mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Dia punya seorang anak bernama Harun. Nah anaknya mengalami satu penyakit yang namanya penyakit penuaan. Sehingga ketika usianya masih muda, anak ini mengalami penuaan secara cepat. Mengalami kebotaan, mengalami keriput, dan sampai pada akhirnya meninggal. Nah Rabi ini menulis dalam bukunya, dia mengalami kasih Tuhan. Tetapi dia meragukan kuasa Tuhan. Tuhan itu memang penuh dengan kasih. Tetapi kuasanya mungkin tidak bisa menolong. Dia mengalami kesedihan, dia mengalami situasi, kondisi yang tidak baik dalam hidupnya. Anaknya mengalami kematian. Kemudian dalam sebuah bukunya dia menuliskan, mungkin kuasa Tuhan itu terbatas. Jangan kita paksakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kuasa Tuhan itu tidak sanggup untuk menolong seseorang. Sekalipun kita percaya dia sudah kasih dalam hidup kita, sudah mati buat hidup kita. Nah buku ini banyak digemari, laris sekali. Karena banyak orang yang menderita, banyak orang mengalami penderitaan dan dia setuju dengan buku ini. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah kehidupan kita juga seperti itu? Kita bisa mengalami sesuatu yang baik, kita bisa mengalami sesuatu yang diberkati, kita bisa mengalami sesuatu yang kelihatannya membuat hidup kita mapan, hidup kita enak. Di saat seperti itu kita bisa berkata Tuhan baik, Tuhan itu setia. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu yang bad, sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang buruk, yang kita mungkin merasa bahwa itu tidak adil. Kita mungkin merasa Tuhan kenapa semuanya bisa terjadi? Kenapa semuanya bisa aku alami? Kenapa keluargaku mengalami seperti ini? Kenapa pekerjaanku seperti ini? Ada satu pertanyaan yang mulai mempertanyakan tentang kuasa Tuhan. Tuhan tidak sanggup menolong, Tuhan tidak sanggup untuk menyertai setiap hidupku. Buktinya, aku sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Bahkan aku mungkin sudah memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kenapa semuanya bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan Mazmur 121 dan kita aplikasikan dalam hidup kita akan belajar semakin mengenal bahwa Tuhan itu adalah penolong kita. Situasi apapun tidak akan bisa membatasi Tuhan itu kasih dalam hidup kita. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Mari kita mau lihat di Mazmur 121. Ayat 1 sampai yang ke-8. Judulnya Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sampai di sini dulu. Mari perhatikan. Dikatakan nyanyian siarah. Bapak Ibu kalau Anda baca di kitab Mazmur, selalu ada kata-kata di judulnya sebelum masuk ke bagian ayat demi ayat akan ada keterangan yang jelas notif nyanyian siarah. Apa itu nyanyian siarah? Bapak Ibu Saudara ketika ada kata-kata nyanyian siarah, berarti itu sesuatu yang dilakukan rutin oleh bangsa Israel pada zaman itu. Nyanyian siarah berarti berbicara tentang bagaimana bangsa ini ketika melakukan satu perjalanan menuju ke Bait Suci, menuju ke Yerusalem.
Mereka berbondong-bondong dengan imam, dengan orang-orang, mereka berjalan menuju ke Yerusalem dan selalu menyanyikan satu nyanyian demi nyanyian. Makanya Mazmur ini ditulis nyanyian ziarah. Sama halnya dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hari ini kita tidak berziarah, mungkin hari ini kita tidak melakukan seperti yang dilakukan bangsa Israel. Pada waktu itu harus menempuh perjalanan yang begitu jauh, harus melewati gunung, harus melewati sesuatu yang sulit. Mereka berjalan ke bait suci, berjalan ke Yerusalem, dan sepanjang perjalanan mereka menyanyikan nyanyian ziarah. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka pun lakukan yang sama. Bukankah itu sama dengan kehidupan kita? Hidup kita tidak statis, hidup kita tidak diam di tempat. Perjalanan kita, kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, dalam membangun pelayanan, dalam membangun bisnis, dalam membangun sesuatu yang kita bangun. Bukankah kita sedang juga mengalami perjalanan? Nah, di sepanjang perjalanan saya pasti Bapak Saudara, pasti ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Makanya nyanyian ini ditulis. Perhatikan di ayat pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, ketika bangsa Israel ini berjalan, berziarah ke bait suci, dia melewati gunung-gunung. Apa yang lihat di gunung-gunung? Pada zaman itu gunung-gunung dipakai sebagai tempat penyembahan berhala. Pada saat itu gunung-gunung, banyak orang-orang di sekitar mereka yang mereka lewati. Mereka menyembah gunung-gunung. Bahkan di tempat gunung-gunung tersebut, seringkali ada banyak penyamun-penyamun yang siap untuk merampok. Siap untuk merugikan orang-orang yang dilewati. Perjalanan mereka ternyata Bapak Ibu Saudara ketika mereka berjalan menuju bait suci, menuju mencari Tuhan, menuju untuk datang ke tempat ibadah. Tidak semudah yang mungkin hari ini kita lakukan. Mereka meresikukan hidup ketika mereka ini berjalan menuju ke bait suci. Mereka meresikukan, di sana akan ada penyamun, di sana akan ada binatang buas. Makanya ketika mereka melihat, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Lalu muncul satu pertanyaan, satu nyanyian dalam hatinya. Dari manakah datangnya pertolongan itu? Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi satu perjalanan dan kita menghadapi situasi, kita menghadapi gunung-gunung masalah, kita menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, mungkin kita juga bertanya, dari manakah datangnya pertolongan itu? Gunung-gunung berbicara banyak dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita tidak seperti yang dilakukan ziarah di zaman pada waktu itu. Mungkin hari ini di keluarga kita ada pergumulan yang begitu berat. Di dalam pekerjaan kita ada persoalan dan permasalahan yang membuat Anda terhimpit, membuat Anda terjepit. Di segala situasi dalam hidup Anda. Mungkin Anda sedang mengalami sesuatu yang berat. Dan ketika Anda melihat gunung itu, ketika Anda melayangkan mata Anda ke gunung itu, mulai timbul satu pertanyaan, Tuhan, di mana pertolonganmu hari ini? Di manakah datangnya pertolongan itu? Kitab Mazmur 121 juga disebut sebagai kitab dialog. Ketika ada satu pertanyaan seperti ini, ayat yang berikutnya, para imam mulai menyauti. Di ayat 2 maka dikatakan, pertolonganku ialah dari apa? Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan kata-kata langit dan bumi. Saudara, kalau saya bisa bandingkan, ketika ada seseorang mulai bertanya melihat gunung, ada satu kekhawatiran, ada satu ketakutan. Gunung ini begitu besar, gunung ini begitu tinggi. Bagaimana aku bisa melaluinya? Maka muncul satu pertanyaan, Tuhan, bagaimana aku bisa melalui ini? Tapi perhatikan di ayat berikutnya menjawab, pertolonganku ialah daripada siapa? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gunung dibanding langit dan bumi jauh sekali. Gunung itu ada di dalam bagian langit, bagian bumi. Dibandingkan dengan langit, gunung itu kecil sekali. Kita mungkin melihat gunung itu begitu tinggi, ternyata ada yang lebih besar yaitu langit dan bumi. Gunung itu ada di bawah langit. Di bawah langit ada begitu banyak gunung-gunung yang tak terhitung. Gunung itu ada di bumi. Gunung itu sebagian yang mungkin satu titik kalau kita lihat bumi. Bahkan kalau kita lihat misalnya
Globe namanya bola bumi seperti itu. Atau kita lihat gunung mana. Pasti hanya satu titik. Tapi bukan hanya itu. Perhatikan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Gunung dibandingkan langit dan bumi saja demikian kecil. Apalagi dibandingkan siapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pemazmur sedang coba membayangkan, coba untuk membuka setiap pikiran kita hari ini. Mungkin hari ini kita bisa melihat gunung itu begitu tinggi. Mungkin kita bisa melihat gunung-gunung itu begitu besar. Mungkin kita bisa melihat Tuhan ini besar sekali masalahku. Ini besar sekali pergumulanku. Tantanganku cukup berat Tuhan. Saat mata kita melayangkan pada gunung-gunung ini. Pemazmur mengajak jangan pandang gunung ini. Jangan lihat gunung itu. Lihatlah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lihatlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah penolong kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki perjalanan dalam hidup kita yang penuh dengan tantangan berat dalam hidup Anda dan saya. Hari ini fokuskan hati kita. Hari ini arahkan hati kita kepada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Dialah penolong sejati dalam hidup kita. Katakan amin. Dia Allah yang menolong kita di segala situasi, segala kondisi. Tak peduli apapun gunung-gunung yang Anda hadapi. Dia Allah yang lebih besar daripada gunung itu. Bahkan dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika saya membaca merenung ayat 1 dan 2 ini saja Bapak Ibu Saudara. Hati saya mengucap syukur. Saya juga punya problem. Setiap kita juga punya masalah. Setiap kita juga punya tantangan. Tapi mari kita lihat. Yesus Allah yang menolong kita. Katakan amin. Nah mari kita lihat. Saya akan bagikan pertolongan Tuhan itu dibagi berapa hal. Ada dibagi 3 hal. Cara Tuhan menolong kita seperti apa. Di ayat yang ketiga. Ia tak akan membiarkan apa? Kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhan adalah penolongku. Bagaimana cara Tuhan menolong dalam hidup kita? Di ayat 3 dikatakan, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Cara Tuhan yang menolong yang pertama adalah Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Katakan tidak goyah. Stabil. Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan menolong begitu ajaib. Yang pertama supaya kita yakin dulu bahwa Allah kita adalah Allah yang menolong. Mari kita pahami cara Tuhan menolong dalam hidup kita. Ketika kita memahami cara Tuhan menolong dalam hidup kita, kita akan jadi orang yang kuat. Kita akan jadi orang yang tidak akan pernah menyerah dalam hidup ini. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan menolong bukan langsung menyingkirkan masalah gunung-gunung itu. Tuhan tidak menyingkirkan masalah dalam hidup kita secara serta-merta. No. Tapi cara Tuhan adalah tidak membiarkan kaki Anda dan saya goyah. Gunung seberat apapun, gunung setinggi apapun, sesulit apapun Anda harus mendaki gunung itu. Perhatikan baik-baik kata firman Tuhan ini. Ketika Tuhan menolong dalam hidup Anda dan saya, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Dia tidak akan membiarkan kakimu bergoyang. Dengan kata lain, Tuhan akan memberikan kekuatan yang ekstra dalam hidup kita. Untuk mengatasi segala persoalan, untuk mengatasi segala tantangan. Masalah boleh datang, gunung-gunung boleh datang dalam hidup kita. Pergumulan yang berat boleh datang. Mungkin kita diizinkan mengalami bukan seperti Ayub. Ayub itu terlalu tinggi mungkin bagi kita. Ayub sebagai contoh bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang setia dalam hidup orang yang beriman. Mungkin hari ini, persoalan itu begitu berat dalam hidup kita. Masalah begitu datang yang bertubi-tubi seolah-olah baru selesai masalah ini, datang lagi. Dengar baik-baik Bapak Saudara, kalau kita punya keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong kita, Anda tidak akan dibiarkan mengatasinya sendiri masalah itu. Tuhan yang akan memberikan kekuatan supaya setiap Anda dan saya yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan lelah, tidak akan capek, tapi beroleh kekuatan baru sehingga Anda bisa dan saya bisa terbang bahkan mengatasi badai, kata Yesaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan menolong itu ajaib dalam hidup Anda dan saya. Mungkin ketika Anda melihat persoalan, iya persoalan itu akan datang. Hanya orang yang mati yang tidak akan mengalami masalah. Tapi cara Tuhan adalah Dia akan memberikan kekuatan buat hidup kita. Katakan amin.
Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan kita pakai sumber pertolongan kita kepada dunia. Cara dunia menolong selalu melalui 3 hal ini. Cara dunia yang pertama, dia akan selalu menawarkan namanya instan. Dunia itu kalau menawarkan segala sesuatu Bapak Ibu serba instan. Anda perhatikan segala sesuatu yang di dunia ini. Ingin cepat kaya, langsung dikasih. Ingin cepat sukses, langsung dikasih. Kalau kita mengharapkan pertolongan pada dunia, mungkin Anda akan bisa cepat tertolong. Tapi hal yang kedua yang berbahaya dalam hidup kita, orang yang meminta pertolongan pada dunia, maka hidupnya akan merosot. Ujungnya bukan kepada kebaikan kita, justru ujungnya kepada kehidupan kita yang semakin buruk. Kita jadi orang yang pada akhirnya tidak bisa untuk dengan kuat menjalani hidup ini. Orang yang selalu dimanja dalam hidupnya. Orang yang selalu tidak pernah mau untuk diproses dalam hidupnya. Maka saya yakin dia tidak akan bisa bertahan dalam hidup ini. Kalau seorang anak dimanja, kalau seorang anak tidak pernah diberikan tantangan, seorang anak selalu dicukupi kebutuhannya, tidak pernah di-challenge, tidak pernah ditantang untuk mengatasi kesulitannya sendiri, untuk mengatasi setiap tantangan demi tantangan. Saya yakin anak ini akan bertumbuh menjadi anak yang suatu saat akan gagal. Tapi beda ketika anak dikasih, tapi anak itu juga ketika ada satu tantangan selalu diberikan tanggung jawab, diberikan kepercayaan untuk menyelesaikannya. Apakah tidak pernah gagal? Pasti tentu pernah gagal. Apakah tidak pernah jatuh? Pasti tentu pernah jatuh. Tetapi selagi dia berusaha semampu mungkin, di saat dia melakukan semampu mungkin dan tiba-tiba dia tidak mampu, saya percaya ada seorang orang tua, ada seorang bapak yang akan menolong. Nak, kamu sudah berusaha, ini aku berikan kekuatan untuk kau bisa berjalan melaluinya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Kalau dunia selalu menawarkan hal yang instan, dunia selalu menawarkan segala sesuatu yang mudah, ujungnya adalah kemerosotan, ujungnya adalah tidak memuliakan Tuhan. Beda dengan Tuhan. Cara Tuhan menolong itu selalu, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengalami secara pribadi, Tuhan itu caranya selalu menolong. Pasti ada proses yang harus kita lewati. Katakan amin. Jika Anda hari ini mengalami proses, bersyukurlah. Anda akan melihat bagaimana Tuhan menolong dalam hidup Anda. Anda akan melihat dan semakin mengenal. Dulu kata orang, Tuhan itu seperti ini. Tapi hari ini aku mengalami sendiri, hari ini aku melihat dengan hatiku, dengan mata kepalaku sendiri, bahwa Tuhan menolong aku. Dan selalu cara Tuhan, ujungnya bukan kemerosotan, ujungnya selalu kita akan semakin matang secara karakter. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada gunung-gunung, ada masalah, ada tantangan berat dalam hidup kita, jangan cari jalan keluarnya kepada dunia. Jangan cari yang instan. Jangan cari yang cepat menolong kita. Tapi carilah pertolongan kepada Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kaki Anda goyah. Dia tidak akan membiarkan Anda kelelahan. Tuhan kita Allah yang setia, katakan amin. Sekalipun prosesnya tidak mudah, sekalipun prosesnya berat, hadapi. Tetap hidup dalam rencana Tuhan. Jangan pergi dari rencana Tuhan. Ada lebih baik kita tinggal di dalam rencana Tuhan sekalipun itu berat daripada segala sesuatu yang kita lakukan mudah tapi kita jauh daripada rencana Tuhan. Tetap memiliki hati yang trust dengan Tuhan. Percaya Tuhan tak membiarkan kakiku goyah. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini Anda sedang goyah. Hari ini Anda sedang mengalami kegoncangan. Hidup Anda, keluarga Anda mungkin merasa Tuhan saya goyah dengan pergumulan ini. Saya sedang mengalami kegoncangan. Saya tidak tahu ke depan seperti apa, masa depan saya bagaimana. Saya berdoa biar firman ini menguatkan Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kaki Anda goyah. Hadapi dengan ucapan syukur. Nanti-nantikan Tuhan. Ketika Anda berlari, ketika Anda berjalan, Anda tidak akan lelah, Anda tidak akan mengalami letih lesu. Justru Anda akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru berarti setiap hari diberi kekuatan. Hari ini diberi kekuatan, esok hari diberi kekuatan. Setiap hari kita mendapat kekuatan.
Sehingga kita bisa semakin hari semakin terbang tinggi seperti Raja Wali yang mengatasi badai. Katakan amin. Cara Tuhan yang pertama, bagaimana dia menolong, dia akan membiarkan kaki kita goyah. Yang kedua, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu. Berkali-kali diulang kata-kata penjaga. Berkali-kali diulang kata-kata menjaga. Ini yang luar biasa. Cara Tuhan yang menolong adalah memberikan kita kekuatan supaya kaki kita tidak goyah. Supaya kaki kita tetap stabil. Supaya kita bisa kuat mendaki gunung. Supaya kita bisa kuat mengatasi persoalan. Bukan hanya itu saja. Cara Tuhan menolong adalah Dia menjagai kehidupan kita. Katakan menjagai. Ketika saya renungkan kata menjaga ini begitu luar biasa. Lebih lanjut dilanjutkan kata menjagai. Tuhan menegaskan tidak terlelap dan tidak tertidur. Katakan amin. Terlelap itu seperti apa? Kalau seorang penjaga, Bapak Ibu Saudara, dia menjaga sebuah pintu gerbang supaya tidak ada musuh yang masuk. Apa yang dia lakukan? Dia akan berjaga sedemikian rupa. Kalau hari ini yang terjadi adalah mungkin adalah kalau kita lihat sekarang masuk jalan ada begitu banyak penjaga, betul ya? Penjaga di pos kampleng. Apa yang membuat supaya dia tidak terlelap? Mungkin minum kopi supaya tidak terlelap, supaya matanya terus buka. Nah, penjaga seperti itu, dia usahakan supaya tidak terlelap. Terlelap itu berarti apa? Tidur tidak sengaja. Tiba-tiba karena kecapean, karena lelah. Ketika penjaga tiba-tiba tertidur, tiba-tiba musuh bisa datang menyerang. Tuhan tegaskan, Allah kita menjaga hidup kita. Dia tidak terlelap, dia tidak apa? Tertidur. Saya ingat bagaimana istri saya. Ketika anak saya masih kecil, Fafa ataupun Yeja. Ketika masih baby, Bapak Ibu Saudara. Dengan masih ngantuk, dengan masih cukup berat karena mungkin merawat sepanjang hari. Kemudian waktu masih baby dia harus menjaga. Di saat dia ngantuk, di saat tidur Bapak Ibu Saudara. Kalau anak tiba-tiba nangis, kalau anak tiba-tiba ngompol mungkin. Kalau anak tiba-tiba mengalami sesuatu, saya percaya, saya yakin. Saya melihat bagaimana istri saya, sekalipun dengan ngantuk, sekalipun dengan terlelap, sekalipun dengan kecapean yang ada. Dia akan tetap melakukan tugasnya. Supaya anak ini mengalami rasa aman. Supaya anak ini mengalami pertolongan. Tidak dibiarkan. Kalau seorang orang tua, seorang mama saja di dunia bisa menjaga anaknya sedemikian rupa. Sekalipun karena manusia terbatas, dia terlelap, dia tertidur. Tapi begitu ada sesuatu yang menimpa anaknya, ada sesuatu yang menimpa, terjadi sesuatu kepada anaknya, masalah tantangan itu. Maka seorang mama akan cepat bangun, walaupun dengan ngantuk dia akan lakukan sesuatu supaya menjagai anaknya tetap mengalami rasa aman. Anaknya mengalami rasa damai sejahtera, mengalami ketenangan. Itulah yang dilakukan Tuhan kita. Ya, pertama dia membuat kaki kita tidak goyah. Yang kedua, dia menjagai kita sepanjang hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami ini, maka yang terjadi adalah Anda akan muncul rasa tentram, rasa tenang yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Bahkan firman Allah berkata, rambut kita pun dihitung oleh Bapa kita di surga. Tuhan itu begitu peduli dengan hidup Anda dan saya, Bapak, Ibu, Saudara. Dia mengerti sedetil-detilnya hidup Anda. Dia mengerti segala kesusahanmu. Dia mengerti segala penderitaanmu. Dengar baik-baik, Allah kita tak pernah tertidur. Allah kita tidak pernah terlelap. Kenapa dikatakan tidak terlelap? Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu ada satu budaya. Bagaimana orang-orang di sekeliling mereka menyembah dewa-dewa, menyembah Baal-Baal. Yang pernah seringkali dikatakan di dalam perjanjian lama. Dewa mereka mungkin tertidur, dewa mereka mungkin terlelap. Coba bangunkan, Elia pernah menantang itu. Ketika dia berkonfrontasi dengan nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal. Ketika mereka coba menurunkan api dengan ritual-ritual mereka, apa yang dikatakan orang Elia kepada bangsa-bangsa ini, kepada nabi Baal ini. Dia katakan, mana dewamu? Mungkin sedang tertidur, mungkin sedang terlelap. Ayo coba lagi, ayo.
Allah kita tak pernah tertidur. Ada penyembah-penyembah berhala yang mempercayai dewa-dewa mereka, dewa-dewi mereka tertentu sedang tertidur dalam musim tertentu. Contoh misalnya mereka mempercayai dewi kesuburan itu tidur kalau musim dingin. Jadi jangan dibangunkan dulu biar mereka tertidur. Ada dewa lain. Dewa matahari tertidur kalau pada malam, dewi bulan bangun kalau pada waktu malam. Kenapa sampai dikatakan tidak tertidur dalam? Supaya kita menyadari Bapak Saudara, apa yang diberikan dunia, apa yang diberikan yang lain daripada Tuhan, mereka terbatas. Tapi kita punya Allah yang tak terbatas, katakan amin. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, Dia perhatikan hidup Anda dan saya. Dia juga merasakan penderitaan Anda. Dia merasakan kesedihan Bapak Ibu Saudara. Dia merasakan perasaan yang terdalam. Bagaimana perasaan-perasaan bimbang, khawatir, ketakutan yang Anda hadapi. Tapi dari firman ini kita percaya, Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Dia penjaga kita yang setia. Katakan amin. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya Anda hari ini meyakini, punya kepercayaan tertentu. Kalau Anda sedang menghadapi situasi yang pelik, situasi yang sulit, jangan pernah ragukan Tuhan. Dia ada. Makanya dikatakan Dia Immanuel, Dia Allah beserta kita. Katakan amin. Cara pertolongan Tuhan yang ketiga. Yang pertama adalah Tuhan tak membiarkan kaki kita goyah. Yang kedua, Dia menjagai hidup kita sepanjang seumur hidup kita. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang pertama, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Yang kedua, Tuhan akan menjaga kita. Dan yang ketiga dikatakan Tuhanlah naunganmu. Katakan Tuhan naungan kita. Yang ketiga, cara Tuhan menolong bagaimana? Allah akan menaungi kita. Bapak Saudara, kata menaungi itu seperti burung Raja Wali yang mengepakkan sayapnya untuk menaungi anak-anaknya dari segala mara bahaya. Wow. Inilah Allah kita Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Dia bukan saja memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah, tapi Dia juga menjagai kita. Yang kedua, Dia juga menaungi hidup kita. Dia menaungi dari segala apa? Dikatakan matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ada satu kepercayaan, ada satu budaya di mana di zaman itu matahari atau bulan itu bisa menimbulkan sakit penyakit. Kemudian Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Saudara, berbicara tentang kata menaungi berarti terjadi ada perlindungan yang sejati. Ada rasa aman sejati. Orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya bersandar kepada Tuhan. Maka sesungguhnya di dalam hidupnya dia akan mengalami rasa aman yang sejati. Anak-anak Raja Wali, anak-anak ayam misalnya. Ketika induknya mengepakkan sayapnya untuk menaungi mereka, apa yang terjadi? Anak-anak ini akan penuh dengan damai sejahtera. Anak-anak ini akan merasa aman. Dan mereka akan tertidur dengan lelap. Sama dengan kita. Cara menolong Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia akan memberikan rasa aman sejati dalam hidup Anda. Dia akan memberikan pertolongan dalam hidup kita. Dia akan menjaga kita. Dia akan memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang membuat kita ini tetap kuat. Dia akan memberikan kita rasa aman. Pemeliharaan yang sejati dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang hari ini meragukan kebaikan Tuhan. Meragukan pemeliharaan Tuhan. Tapi melalui Mazmur ini. Tuhan ingin menguatkan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa di dalam Dia. Ada rasa aman yang sejati. Katakan amin. Ayat yang ketujuh, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Lihat orang yang dalam naungan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan bisa dikalahkan oleh situasi kondisi. Segala penyakit bahkan terhadap nyawa kita.
Saudara, kalau Anda dalam naungan Tuhan, kalau Anda dan saya tetap dalam perlindungan, di dalam kepak sayapnya, situasi apapun Bapak Ibu Saudara tidak akan membuat Anda terjatuh. Situasi apapun tidak akan membuat Anda dikalahkan. Beda. Orang kalau dalam naungan sesuatu yang bukan daripada Tuhan, maka sifatnya akan sementara. Tapi orang yang di dalam naungan Tuhan, maka akan muncul rasa aman yang sejati. Di mana Anda hari ini bernaung? Apakah tempat Anda bernaung adalah kekayaan Anda? Apakah tempat bernaung Anda hari ini adalah koneksi Anda? Tempat bernaung Anda, apakah jabatan Anda, popularitas Anda? Di mana Anda hari ini bernaung? Apakah karena Anda punya segala sesuatu yang bisa menghidupi Anda dan Anda berkata merasa Anda aman? Dalam perjanjian baru kitab Injil, ada satu perumpamaan, ada seorang yang kaya raya. Yang mereka menaruh rasa amannya pada kekayaan dan berkata, hartaku begitu banyak, sudah kusiapkan lumbung-lumbung di sana untuk keturunan 7 keturunan. Dan hidupku aman, hidupku nyenyak, aku mau tidur. Lalu apa yang terjadi? Begitu dia tidur, dia tidak bangun sampai selama-lamanya. Dan Tuhan mengingatkan, betapa kalau kita ini memberikan hidup kita dalam naungan dunia, hidup kita akan binasa. Tapi kalau kita memberikan hidup kita dalam naungan Tuhan, segala rancangan kecelakaan, segala rancangan kematian, bahkan rancangan-rancangan apapun yang diserangkan dalam musuh dalam hidup kita, tidak usah takut, tidak perlu takut. Tuhan akan jadikan itu sebagai berkat dalam hidup kita. Ada orang yang mencoba menjatuhkan Anda, ada orang-orang yang tidak suka dengan Anda, dan melakukan cara-cara yang licik, cara-cara yang tidak berkenan mungkin. Bapak Ibu Saudara, kalau perlindungan Anda, kalau hidup Anda dalam naungan Tuhan, tidak perlu takut. Apa yang direka-rekakan yang jahat, Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan dalam hidup kita. Apa yang dikutuk orang dalam hidup kita mungkin, apa yang dikutuk dari dunia dalam hidup kita, kalau Anda dalam naungan Tuhan, Anda akan terbebas dari itu. Bahkan segala kutuk akan diubah jadi berkat. Katakan amin. Yang terpenting Bapak Ibu Saudara, sediakan diri Anda dalam naungan Tuhan. Sediakan hidup Anda di dalam kepak sayapnya. Jangan cari pertolongan lain. Tetaplah di dalam naungan Tuhan. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Bahkan kemanapun Anda pergi, kalau orang dalam naungan Tuhan, dia akan tetap selamat. Ada begitu banyak orang hari-hari mengalami ketakutan, mau kemana dan sebagainya. Betul, harus berhikmat. Betul, kita harus menjaga diri kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hati Anda yang harus teduh di dalam naungan Tuhan. Hati Anda harus kuat di dalam naungan Tuhan. Kalau memang Anda perlu keluar, kalau memang Anda perlu untuk lakukan sesuatu, dan itu penting dalam hidup Anda, dengar baik-baik janji firman Tuhan, Tuhan akan menaungi Anda. Keluar masukmu, Tuhan akan memberikan keselamatan. Tapi bukan berarti kita harus sembrono, bukan berarti kita harus tidak bijaksana. Kita diberi hikmat, kita diberikan tuntunan. 3 hal cara menolong Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dia akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Yang kedua, dia akan menjagai kita. Hidup kita dipedulikan Tuhan, hidup kita dilihat Tuhan. Sepanjang waktu Tuhan melihat anak-anaknya, Tuhan melihat setiap hidup kita. Tak pernah Tuhan itu meninggalkan kita. Yang ketiga, Tuhan menaungi kita. Dia memberikan rasa aman sejati. Dia memberikan keamanan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dia membawa hidup kita di dalam rancangan yang penuh dengan masa depan, bukan rancangan kecelakaan seperti yang ditawarkan dunia. Allah kita menaungi kita. Kemanapun kita pergi, ada blessing, ada berkat, ada penyertaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang terakhir saya akan berikan aplikasi dalam hidup kita. 3 aplikasi dalam hidup kita yang bisa kita lakukan
Yang pertama, mari jangan berusaha menjalani hidup Anda dengan kekuatan sendiri. Bapak Ibu Saudara, praktekkan ini dalam hidup Anda dan saya. Jangan berusaha menjalani hidup kita dengan kekuatan sendiri. Kekuatan kita terbatas. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda bekerja, kalau Anda harus membangun keluarga, kalau Anda dan saya harus membangun pelayanan, kalau Anda dan saya harus membangun satu bisnis, lakukan dengan sekuat tenaga. Tetapi jangan jalani dengan kekuatan sendiri. Selalu libatkan Tuhan. Yang kedua, langkah apapun yang kita akan tempuh ke depan, lakukanlah dengan pertolongan Tuhan. Ada hal ke depan yang tidak kita mengerti. Ada hal yang ke depan yang kita tidak tahu, seperti bangsa Israel ini. Ketika dia berjalan, dia mempertaruhkan nyawanya. Ketika dia masuk ke bait suci untuk menyembah, untuk mencari Tuhan. Dia tidak tahu selama perjalanan apakah ada perampok, apakah ada binatang buas, apakah ada penyamun. Dia tidak mengerti langkah ke depan seperti apa. Begitu juga pulangnya ke rumah. Seperti disebutkan, mungkin ada mara bahaya, mungkin ada kecelakaan, mungkin ada sesuatu ke depan kita tidak tahu. Tapi mari pastikan ini. Biar kita melangkah ke depan dengan selalu meminta pertolongan Tuhan. Katakan amin. Kita tidak mengerti ke depan, tapi Tuhan tahu masa depan kita. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Dia punya rencana yang indah atas hidup kita. Yang ketiga, mari bersukacitalah di dalam setiap pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda hari ini kurang bersukacita, kalau Anda hari ini mengalami masa-masa depresi, tekanan dan sebagainya, mari, hari tanggalkan semua, datang kepada Tuhan. Bersukacitalah di dalam segala situasi. Tuhan yang memberikan sukacita dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan yang memberi pertolongan dalam hidup kita. Biar hari ini ada keyakinan Allah kita satu-satunya penolong dalam hidup kita. Allah kita satu-satunya sumber pertolongan yang sejati. Katakan amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Anda yang hari ini beribadah bersama-sama dengan kita. Kalau Anda hari ini sedang mengalami masa-masa yang tidak enak, ada gunung-gunung yang Anda harus hadapi. Anda melihat, Anda memandang, ada gunung-gunung yang begitu besar. Perhatikan firman Allah Mazmur 121. Hanya di ayat 1 saja dikatakan, ketika aku melayangkan mataku ke gunung, dari manakah datangnya pertolongan Tuhan. Di ayat 2 sampai yang 8, semua dinyatakan tentang kebesaran Tuhan. Semua dinyatakan tentang pribadi Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, masalah itu sebenarnya tidak ada artinya dibandingkan dengan Tuhan dan kebesarannya. Saya tidak mengerti apa yang Anda alami hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini datang kepada Tuhan. Mungkin Anda sedang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit yang Anda merasa itu cukup berat dalam hidup Anda. Dan Anda merasa ini gunung yang Anda harus lalui. Mungkin Anda sedang mengalami pergumulan di dalam setiap pekerjaan Anda. Saya tidak mengerti apakah Anda mungkin harus mengalami masa-masa di mana Anda dirumahkan. Atau mungkin Anda mengalami masa-masa di mana mungkin pendapatan Anda dipotong. Saya tidak mengerti bagaimana. Dalam pekerjaan Anda, dalam karir Anda, di masa-masa seperti ini. Bahkan Anda tidak mengerti caranya Tuhan, saya mau invest apa, saya mau bisnis apa. Semuanya serba tertutup. Saya harus mencukupi kebutuhan keluarga. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biar keyakinan yang pertama Tuhan adalah menolong kita, itu ada dalam hidup Anda. Yakin dulu, percaya dulu. Dan saya percaya ketika Allah yang menolong itu, Anda yakini, Anda terus bersandar kepadanya, maka Dia tidak akan membiarkan kaki Anda goyah. Tiba-tiba saja Tuhan akan memberikan kekuatan. Tiba-tiba saja Tuhan akan memberikan antusias. Tiba-tiba saja Tuhan akan memberikan hikmat. Tiba-tiba saja Tuhan akan memberikan solusi. Tiba-tiba saja Tuhan akan memberikan satu kekuatan yang baru. Di mana Anda bergairah, Anda antusias. Oh, tiba-tiba Tuhan, ini ada pekerjaan seperti ini, ada ini. Mungkin Anda tahu ke depan seperti apa. Dia Allah yang menjagai kita. Dia Allah yang tak akan membiarkan kita sendirian. Dia peduli dengan hidup Anda. Dan Dia akan menaungi Anda. Kalau Anda menghadapi masa-masa seperti ini, saya ajak setiap kita hari masuk ke hadirat-Nya.
Mari di momen ini, kita mau sembah Dia. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Biar Tuhan Allah yang menolong itu betul-betul penuh di hati Anda hari ini. Mari. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih. Mari hampiri Tuhan hari ini. Mari engkau yang di rumah, engkau melihat, engkau beribadah bersama-sama hari ini. Engkau bisa berlutut, engkau bisa bersama keluarga untuk bersama-sama menyembah. Datang kepada Tuhan hari ini, sumber pertolongan kita satu-satunya. Hadirat-Mu, Yesusku, hanya Allah Segala. Mari tinggikan Dia. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari sembah. Terjadi di sini. Mari sembah Dia. Haleluya. Engkau setia, Engkau mulia, Engkau ajaib. Mari sembah Dia. Dimanapun Anda berada hari ini, sembah Dia. Tuhan ingin beracara, Tuhan ingin bersama-sama dengan Anda. Sepakat, mari sepakat bersama dengan Dia. Haleluya. Tuhan rindu menolongmu, Tuhan rindu. Siapa namanya namanya lama haleluya masyakara lama ya lama Dia maha daya masuk. Haleluya. Haleluya. Bagi Anda Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada hari ini, mari arahkan hati Anda kepada Tuhan. Jika Anda hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh, mari datang kepada Tuhan hari ini. Saya rindu berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, buat setiap Anda dimanapun Anda yang ingin beribadah bersama-sama dengan kita. Tidak ada jarak di antara kita. Selalu hadirat Allah itu yang menyatukan setiap kita. Dan Dia hadir di sini. Saya tahu Dia Allah yang menolong Anda. Saya tahu Dia Allah yang peduli dengan hidup Anda. Hari ini kalau Anda sedang mengalami situasi gunung-gunung yang begitu berat, saya rindu berdoa untuk Anda semuanya. Mari angkat tanganmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Yesus.
Ada orang-orang yang hari ini Tuhan, mereka sedang mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya. Mungkin mereka sedang mengalami sulit dalam pergumulan keluarga. Dalam hidup keluarga mereka, mereka membutuhkan pemulihan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan menyatukan setiap keluarga-keluarga. Tuhan menyatukan setiap keluarga-keluarga yang tercerai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada situasi kondisi apapun yang hari ini membuat setiap mereka Tuhan berjauhan. Bahkan ada satu keluarga dalam hidup mereka yang mungkin salah satu keluarga mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Dan mereka merindukan terjadi keselamatan. Berdoa Tuhan jamah keluarga ini. Jamah setiap keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap mereka yang sakit Tuhan. Hari ini bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan, kami angkat tangan kepada Engkau. Kami berserah kepada Engkau. Kami mempercayai bahwa Engkau satu-satunya penolong. Kami tidak mau cari pertolongan di tempat lain. Ampuni kami kalau kami seringkali mencari pertolongan yang instan, mungkin dari kuasa-kuasa gelap. Hari ini Tuhan kami berbalik. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Ampuni kami, ampuni segala dosa kami. Kalau kami Tuhan tidak percaya kepada Engkau, kalau kami meragukan kuasa-Mu, Tuhan sembuhkan sakit penyakit apapun dalam hidup mereka. Sakit penyakit kronis, sakit penyakit yang sudah divonis dokter, mungkin apapun itu modelnya, apapun bentuknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan sembuhkan setiap mereka Tuhan. Aku percaya ada kuasa Tuhan hari ini terjadi. Kalau ada mereka bergumul Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Mungkin mereka dirumahkan, mungkin mereka mengalami pendapatan yang berkurang. Mungkin mereka bingung, bimbang dengan setiap kebutuhan mereka. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Tuhan, Kau punya rencana. Di dalam nama Yesus aku berdoa supaya setiap mereka tidak keluar dari rencana Tuhan. Supaya setiap mereka terus menjalani hidup ini dengan bergantung kepada Tuhan. Hamba percaya saat mereka datang kepada Tuhan, Tuhan Kau memberikan ide, Tuhan Kau memberikan solusi, Tuhan Kau memberikan ide-ide kreatif. Entahkah bagaimana untuk berbisnis, entahkah bagaimana untuk membuka usaha, entahkah bagaimana memberikan antusias, memberikan roh hikmat dalam hidup mereka. Berkati setiap kepala keluarga dalam nama Yesus. Ketika mereka stres, ketika mereka depresi dengan keluarganya, angkat setiap bebannya. Demi nama Tuhan Yesus, angkat setiap beban mereka Tuhan. Angkat setiap beban mereka Tuhan. Setiap intimidasi, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Saudara, saya merasakan ada bapak-bapak, ada kepala keluarga hari ini. Engkau merasa depresi, engkau merasa stres. Karena engkau mungkin merasa tidak berguna. Karena engkau mungkin merasa sebagai kepala keluarga, engkau tidak bisa melakukan apa-apa terhadap keluargamu. Dengar baik-baik, Tuhan yang akan menguatkan engkau, Tuhan akan menolong engkau. Jangan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Berjalan dengan kekuatan Tuhan. Berjalan dengan nasihat Tuhan. Berjalan dengan tuntunan Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus. Kalau Anda yang ada hari ini, dan Anda sedang mengalami itu, taruh tangan kirimu di hatimu. Berdoa untuk bapak-bapak ini Tuhan, untuk kepala keluarga dalam nama Yesus. Kuatkan, teguhkan. Tuhan tidak membuat engkau kakimu goyah. Tuhan menolong engkau. Mulai hari ini, bahkan dalam bulan-bulan ini, ada satu terobosan yang akan terjadi. Ada satu terobosan yang akan terjadi dalam hidupmu. Tidak tahu, Tuhan akan membuka jalan. Aku percaya Tuhan akan membuka jalan. Asalkan kau setia, asal kau mau berusaha. Setiap usaha yang kau perbuat, sekecil apapun, jangan pernah menyerah. Jangan menganggap remeh. Jangan menganggap remeh apa yang kau kerjakan. Mungkin kau merasa ini terlalu kecil Tuhan, bagaimana aku bisa mencukupi. Apa yang ada dalam hidupmu, kelola itu. Apa yang ada dalam hidup, kata Tuhan, kelola itu sungguh-sungguh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan melipat kali gandakan. Tuhan akan membuat segala sesuatu ajaib dalam hidupmu. Tuhan kuatkan setiap kepala rumah tangga hari ini. Jadikan mereka imam, jadikan mereka kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Blessing, berkat akan menyertai setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap anak-anak, berdoa untuk setiap pelajar, berdoa setiap mereka. Dalam kondisi seperti ini Tuhan, Engkau Allah yang memelihara hidup mereka, menjaga setiap pertumbuhan mereka. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Bersama-sama, mari kita angkat tangan kita. Katakan, ku yakin Kau hari di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan iman Roh Kudus. Biar setiap berkat yang terbaik, pertolongan Tuhan yang sejati itu turun atas setiap hidup Bapak Ibu Saudara. Diberkati dimanapun Anda berada. Damai sejahtera, sukacita, kebaikan Tuhan melimpah setiap di hidup Anda. Anda akan melihat keluarga Anda, setiap saudara Anda, mereka akan di dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjadi pertolongan dalam setiap hidupmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.